Syalilai lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana muda ya kana sa'id dan sebab ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 58 qaluhu an-nuru jundul qalbi kama annadul mata jundun nafsi fa idza aradallahu ayyang sura abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madadad dulmi wal aghyar. Cahaya adalah tentara kalbu, tentara hati, dan kegelapan adalah tentara nafsu. Jika Allah ingin menolong hambanya, Allah akan membantunya dengan bala tentara cahaya dan memutus bantuan prajurit kegelapan dan keduniaan. Dengan iringan tentara kalbu, hati bisa sampai ke hadirat Allah dengan mudah dan selamat. Sebagaimana seorang raja yang diiringi bala tentaranya menuju tujuannya, yaitu mengalahkan musuh. Inilah pengertian yang dapat kita petik dari hikmah di atas. Kegelapan yang merupakan tabiat seorang hamba dianggap sebagai bala bantuan dan prajurit nafsu yang mengiringi seorang hamba sampai kepada tujuan, yaitu meraih keduniaan. Perang antara hati dan nafsu akan terus berlangsung sepanjang waktu. Jika Allah ingin membantu hambanya mengalahkan nafsunya, Dia akan mengirim bala bantuannya berupa cahaya. Jika hamba itu mendapat bantuannya, ia akan menyadari keburukan syahwat yang menghambatnya untuk sampai kepada Allah. Selain itu, Allah juga akan membinasakan prajurit kegelapan dan tipuan dunia yang akan membantu nafsu. Sebaliknya, jika Allah ingin menghinakan seorang hamba, Dia akan memberinya prajurit kegelapan, hati yang cenderung kepada amal soleh, misalnya ingin berpuasa, dan nafsu yang cenderung kepada syahwat, misalnya ingin berbuka, akan bertempur dan saling membunuh. Saat itu cahaya dan rahmat Allah akan segera membantu hati, sedangkan kegelapan akan menolong nafsu. Saat kedua barisan pasukan itu bertemu dan pertempuran semakin sengit, tak ada jalan lain bagi seseorang hamba kecuali ia harus takut kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Seperti itulah yang terjadi dalam setiap amal soleh yang dikerjakannya, sehingga ia berhasil sampai ke hadirat Allah. Saat itu kekuasaan nafsu akan terputus dan kalah. Jadi memiliki hikmah ini sering dialami yang tiang salik, yang tiang murid atau tiang salik yang sudah mulai istiqomah, yang sudah mulai toto bahasanya. Pasti ada perang batin, bahasa kita perang batin memiliki. Antara ini sifat males ambil sifat sregep kan ngoten nggih. Karena tabiat ataupun gawane awake dhewe ini kan males, terus mutungan nggih niku gawane awake dhewe. Nah niki ketika wis mulai toto niki mulai ono perang batin di antara nurul qalbi dan juga dzulmatun nafsi. Qaluhu an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Nah ini hikmah ini menerangkan ngeten. Berarti digawe awake dhewe angen-angen, digawe awake dhewe kira-kira. Karena tadi bahwa cahaya adalah tentara kalbu,
Jadi ati iki wis mulai dikei kisi-kisi, mulai dikei napa? Kisi-kisi niku mulai dikei tondo-tondo ambek Gusti Allah kan diwehi tentara niku wau. Lah niki ngeten. Cahaya bisa menyingkap, mata hati dapat menghakimi, memutuskan, sedangkan hati bisa menerima dan menolak. Iki lek gak diterang gak paham. Cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati seorang murid bisa menyibak berbagai makna dan hal gaib, seperti baiknya ketaatan dan buruknya maksiat. Mata hati bisa melihatnya. Dalam melihat makna dan hal gaib ini, mata hati membutuhkan cahaya. Seperti halnya mata biasa yang membutuhkan bantuan cahaya lentera atau matahari ketika akan melihat sesuatu. Cahaya yang dibutuhkan mata hati itu adalah cahaya batin. Selanjutnya, yang dilihat oleh mata hati itu akan diterima atau ditolak oleh hati. Jika mata hati melihat baiknya ketaatan, hati akan menerima dan mencintainya, lalu diikuti oleh seluruh anggota tubuh. Bila mata hati melihat buruknya maksiat, hati akan menolak dan menjauhinya, kemudian diikuti oleh anggota tubuh yang lain. Hikmah ini juga bisa diartikan bahwa cahaya bisa menyingkap misteri gaib seperti rahasia takdir atau memprediksi apa yang akan terjadi di dunia. Setelah itu mata hati berperan melihatnya dan hati memastikannya. Jadi ono mata hati, ono hati. Ngoten nggih? Sampeyan angen-angen malih, setelah itu mata hati berperan melihatnya dan hati memastikannya. Terkadang penyingkapan dan penglihatan tersebut tidak sempurna. Oleh karena itu, seorang mukasyif harus memastikan terlebih dahulu apa yang disingkapkan di hadapannya itu. Ia tidak boleh beramal hanya berdasarkan apa yang disingkapkan untuknya. Ia juga tidak boleh memprediksikan sesuatu sebelum bertanya kepada hatinya apakah hatinya itu bisa menerima atau menolaknya. Itulah sebabnya prediksi sebagian wali ada yang tidak terjadi. Ya, karena ia tidak memastikan terlebih dahulu apa yang disingkapkan di hadapannya itu. Akhirnya wonten ngeten, angen-angene ngeten. Gambarane ngeten. Jadi wonten kiai ana dukun, Pak. Yang sering kita bahas. Padha sakjane nggawa lampune, padha nggawa cahayane lah bahasane. Ning sijine lampu, sijine obor kan ngoten to. Utawa sijine apa lah lilin lah. Intine yang cahayanya itu tidak abadi. Tidak otomatis. Ketika lampu kan ya otomatis, Pak. Tapi lek obor, Pak. Wow, karena dulmah wow. Makanya hati nih wow, hati ku iso. Mata hati bisa melihatnya. Yang mata hati itu iso melihat ya karena ono cahaya kan ngoten to. Lah ketika makanya kata-katane napa? Cahaya bisa menyingkap, mata hati dapat memutuskan, sedangkan hati bisa menerima. Kan ini sama dengan mata kita bukan mata hati, mata telanjang kita ini. Kan ketok iki mergo ono cahaya, Pak. Podo-podo awane kan lek sing wong wuta kan yo gak ketok, Pak. Akhirnya dari cahaya, dari rangkaian mata hati tadi, terus yo diwehi cahaya iso melihat sesuatu,
Akhirnya atine iso apa jenenge menerima atau menolak. Nah, kacake niku wae kira-kira tentarane kira-kira cahaya iku mau. Iku kira-kira tentara iku mau tentarane nur utawa tentarane dulmah utawa tentarane kegelapan. Kan ngoten. Lek tentarane kegelapan ya wis, Pak. Padha mandine, Pak Pur. Padha mandine. Tapi kan beda mandi tenan ambek dilulu kan tetep beda, Pak. Padha mandi. Makanya apa? Ia juga tidak boleh memprediksi sesuatu sebelum bertanya kepada hatinya. Apakah hatinya itu menerima atau menolaknya. Ngoten. Nggih ana bener ya wong kejawen meguru nang awake dhewe niku ana bener ya, Pak. Bener yang memang hatinya atau yang memang ruhaniyahnya memang benar-benar harus ketoto, Pak. Karena pembahasan kita ataupun tasawuf itu kan wis selesai urusan syariah, wis urusan keduniaan wis selesai, Pak. Yo ngerti ngilangi najis, yo ngerti batal tidaknya wudu, yo ngerti halal haram, kan itu selesai, Pak. Gak ngerti hukum moro-moro waskita model apa? Waskita model apa? Enggak ada. Apa-apaan ya cari kasar. Apa-apaan. Jadi itu selesai, masa-masa syariah itu sudah selesai. Yang kalau kita berkaca nopo rasul itu nopo maksum, bahwa nabi dan rasul itu kan yang terjaga. Jadi tidak mungkin melakukan maksiat, tidak mungkin melakukan dosa. Kalau wali niku nopo mahfud dijaga. Jadi terjaga ambil dijaga kan. Yang wali ya niku wau ana wali. Bahasane nopo kasab ana sing ghairu kasab. Kasab iku sing golek, sing lakon-lakon, sing ghairu kasab gak lakon-lakon. Yang intinya sama atau kemarin kita di awal-awal bab bahas to lek sing ghairu kasab, sing gak lakon-lakon itu kan belajar itu kok dhuwur nang isor. Kadang kala ketemu ambek sing kasab kan ketemu di tengah-tengah. Yang poinnya ya tetap bagusan yang kasab. Qaluhu la tufrih ka at-ta'atu li annaha barazat minka wa farah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Qala ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. La tufrih ka at-ta'at. Ojo nyenengake ing sira apa atau taat. Janganlah senang lantaran kau bisa melakukan ketaatan. Tetapi senanglah lantaran ketaatan itu dikaruniakan Allah kepadamu. Katakanlah berkat karunia dan rahmat Allah lah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jangan merasa senang jika kau mampu melakukan sebuah ketaatan. Sikap seperti itu adalah sikap tercela, terlarang, dan dapat membatalkan ketaatan. Yang semestinya membuatmu senang bukanlah kemampuanmu melakukan ketaatan, tetapi karena Allah telah menganugerahkan ketaatan itu kepadamu. Inilah sikap yang terpuji dan diharapkan dari seorang hamba.
Inilah bentuk syukur seorang hamba atas karunia tersebut. Ibnu Athaillah mendasari hikmah itu atas firman Allah Ta'ala, katakanlah berkat karunia dan rahmat Allah lah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ketaatan yang bisa dilakukan seorang hamba merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang Allah kepadanya. Oleh karena itu ia patut berbahagia atas hal itu, bukan atas upayanya menjalankan ketaatan itu. Nah, terus diterangkan qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati amalihim wa syudi ahwalihim. Amma sairuna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha wa amal wasiluna fali annahum ghayyabahum bisyudi anha. Allah membuat orang-orang yang tengah menuju kepada Allah, sairun, dan orang-orang yang telah sampai kepadanya, wasilun, tidak mampu melihat amal dan keadaan mereka. Karena para sairun belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka, dan para wasilun terlalu sibuk melihat Tuhan mereka. Allah menghalangi pandangan para sairun dan wasilun sehingga mereka tidak bisa melihat atau memperhatikan amal lahir dan ahwal hati mereka. Sekalipun sama-sama dihalangi, penyebabnya berbeda. Pandangan para sairun dihalangi lantaran Allah melihat hati mereka kurang hadir di hadapannya saat beramal. Sementara itu para wasilun dihalangi lantaran mereka sibuk melihat Allah sehingga mereka tidak mampu melihat selain zatnya. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada dua kelompok itu. Dia membebaskan keduanya dari ketergantungan terhadap amal dan ahwal mereka. Akan tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada para salik dengan terpaksa, sedangkan kepada para sairun, kepada para wasilun dengan sukarela. Tentu saja kedudukan yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Oleh sebab itu Al-Wasiti bertanya kepada para sahabat Abu Utsman tentang apa gerangan yang diperintahkan oleh syekh mereka. Mereka menjawab, beliau memerintahkan kami untuk senantiasa taat dan melihat atau memperhatikan kekurangan di dalam ketaatan yang kami lakukan. Kemudian Al-Wasiti berkata, jika demikian, berarti dia telah memerintahkan kalian untuk mengamalkan ajaran-ajaran kaum Majusi. Maukah kalian kuperintahkan untuk mengabaikan hal itu dan lebih melihat kepada sumber alirannya langsung? Maksudnya adalah agar orang meninggikan tekad mereka menuju makom orang-orang arif, bukan merendahkan apa yang mereka alami, karena hal itu juga termasuk kebaikan. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Jadi sing 60 nggih. Sampai 61 niku wau kan ngoten. Bahwa ya ojo napa ojo bangga, ojo seneng ambek apa yang telah kita lakukan. Karena niku wau diterangkan atau diperinci, dipetani, diklasifikasi di 61 bahwa kalau sairun itu nggih napa mergo rumangsa kliru, rumangsa kurang, rumangsa elek. Yaitu itu bagus. Itu bagus.
Yang terakhir ini kok, bukan merendahkan apa yang mereka alami, karena hal itu juga termasuk kebaikan. Itu bagus. Atau kalau kulo saged membuat nopo barometer nggih, kita di level itu atau kita semua ngalami level itu sudah luar biasa. Tapi ditingkatkan lagi ambil al-wasiti, ya lek iso ya aja rumangsa to, aja ana apa aja rumangsa elek. Karena kan iko to. Karena kalau kita pakai tata carane, pakai metodenya sairin, sing rumangsa niku napa senantiasa taat dan melihat atau memperhatikan kekurangan di dalam ketaatan yang kami lakukan, akhirnya kan cenderungnya kita itu mengandalkan amal kita. Sing pak napa poin pertama nih kok di kitab Al-Hikam ini toh apa min alamatil ihtimat alal alma nuksanur roja inda wujudi zulali. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kalah khilaf. Akhirnya ngendelno utawa ngajokno gawe jonggol koyok-koyok amali dhewe iki kena digawe sangu, kena digawe modal dan lain-lain. Yang padahal ya itu kecil kalau bangsa sifat adil Gusti Allah sing beberapa hari yang lalu. Akhirnya ngoten. Saking mriki wonten sing kirang paham. Monggo, Catris.
pertanyaanmu, perbedaan syahwat sampai nafsu. Makanya kalau kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau kan nafsu nak wapat tapi alwamah, sufiyah, mutmainnah, amarah. Oke. Kalau yang baik itu cenderung kata-katanya nafsu. Jadi di bab tasawuf itu kalau yang baik cenderung kata-katanya itu nafsu. Kalau yang jelek kata-katanya syahwat. Jadi kalau makanya mau mutmainnah ambil sufiyah itu berarti nafsu. Kalau amarah ambil alwamah itu syahwat. Kalau barang ya bodoh. Hadiahnya sama. Piye bin? Sama, sebetulnya sama. Makanya ya ayo kan barangnya podo pak. Mek dilalah redaksi bahasa Arab itu no. Kalau yang baik-baik itu cenderung kata-katanya nafsu. Kalau yang jelek cenderung syahwat. Sama-sama keinginan. Wis bin ya.
Pintu nih. Ya akhirnya kan lek wong ya walaupun toh itu baik toh ya utawa kita wis iso ngono iku wis luar biasa loh ya. Tapi kan akhirnya lek wong rumangsa ibarat ini loh jatuh. Ibarat sampean iki tak utangi kan ngono toh. Tak utangi 1 juta. Akhirnya sampean cicil ngono lho. Iya kan? Sampean cicil 100 sampai ping 700. Akhirnya kan sama ini duwe rasa isin sungkan yo kan. Padahal aku sing ngutangi ki wis lali ngono ya Tris. Piye lek ngono? Sampeyan gak rumangsa, sampeyan gak duwe keyakinan, sampeyan gak duwe husnudzon bahwa utangi sampeyan iki dibebasno. Sampeyan gak duwe husnudzon bahwa aku iki wong apik sing gak nganggep utangi sampeyan. Ngono lho. Koyok cicilane sampean selama iki sampean nanggep ngelunasi utangi sampean. Lah akhirnya kan ibarat sampean hitung-hitungan Gusti Allah ngono. Kurang terus ya mau lah. Apa gak bener lah. Akhirnya ke sifat Ghaffar, sifat Ghafur. Ya pokoknya cok adil lah ambil kohar loh ya. Selesai lah ambil kohar. Gitu aja Tris. Kan seolah-olah ya kamu lho lek sampean nganggep iki mek titik kan doa apa ya gak mungkin suatu saat tak wis gak usah nyaur Tris wis tak ikhlasno kan sangat mungkin toh itu ngono lho. Itu sesama manusia apalagi nang Gusti Allah ngono ya Tris. Loh ya pasti. Ya. Jadi senengnya kan ambil karunia nih, bukan iso ngelakoni ketaatan itu. Oh ini bahasa ma'ani, bahasa balago. Quran lo yang nih timbang iki, Pak. Quran lo yang timbang iki. Kon Jatris. Itu nih. Pripun Pak Pur?